Pemirsa, pemirsa Pojok Tani Banyuwangi, di mana saat ini, oke, cut dulu. Tak ulangi, gak usah dianu terus, engko tak potong ini. Pemirsa Pojok Tani Banyuwangi, di mana saja berada saat ini bersama narasumber yaitu DRS Rudi Suharto SH MNC, yang mana beliau selaku pelopor menjadi pelopor botani yang ruang hijau tanpa kita belajar dari alam. Nah, nanti bisa diceritakan secara detail oleh narasumber kita. Ini narasumber kita ini sangat energik sekali. Sebelum kita berbincang-bincang, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Biasanya dipanggil Pak Rudi Londo nih. Ini penampilan jangan luar biasa karena sangat menarik. Kemana-mana beliau tidak lepas dari peci ini ya, leken ya, peci atau leken ya ini. Dan beliau memang kayak keturunan Belanda begitu. Saya menarik. Pak Rudi, ngobrol-ngobrol ini bagaimana terkait masalah tanam botani itu seperti apa? Bisa diceritakan secara detailnya seperti apa nih? Baik, untuk rekan-rekan sekalian juga mahasiswa ini yang juga seorang senior di dunia jurnalis di Pojok Tani ya. Iya, Pojok Tani. Pojok Tani itu bahasa Jawa artinya juga Banyuwangi. Beliaunya ini juga wartawan iNews Jakarta, cuma ditugaskan di Banyuwangi. Ini Taman Botani itu saya dirikan tahun 2020, 1 Agustus 2020. Nah, waktu itu saya lihat tanah ini lebarnya 15 meter, panjangnya 100 meter ini kok tanamannya nggak karu-karuan gitu ya, nggak terawat dengan baik, tanamin singkong, ketara pohon, rumputnya tinggi. Iya. Akhirnya saya omong-omong dengan kepala sekolah, yaitu Pak Agus SPJ, kepala sekolah SMP Negeri 1. Nah, ini saya minta izin bagaimana kalau taman ini kita jadikan taman botani, kemudian kita perbaiki pelan-pelan. Iya. Kepala sekolah oke, akhirnya ya sudah. Kebetulan saya punya mahasiswa Unipar Jember itu yang lagi PPR, KKN, yang kuliah ya, anak-anak S1 dan S2 itu 100 lebih, 145. Saya ajak rundingan, saya kumpulkan semua di aula. Ayo urunan, untuk apa Pak Rudi? Untuk bikin taman botani di depan. Kamu nanti parkirnya enak, mobil parkir enak, sepeda motor enak, ono kafe ini, tanamannya banyak. Sebagai apa ya? Pabrik oksigen ya kan? Iya. Karena tanaman yang besar-besar itu sudah ada. Nah, dari situ akhirnya saya rawat. Dari uang yang ada itu kita berikan paving, kita bikinkan jembatan kecil itu, parkes itu, ya kita bikin pentas ya untuk musik, untuk acara-acaranya murid, untuk mahasiswa juga bisa untuk masyarakat umum gitu. Jadi saya dibantu oleh PTPN 12 Kebun Jatirono, pentas itu juga dibantu tenaga kerja dari perkebunan Lonsum, London Sumatera Indonesia, kebun Terbasalah, tapi kebun yang di Kalibaru ini. Kemudian juga saya dibantu dari perkebunan Kendeng Lembu itu, sebagian paving itu, PTPN 12 juga itu, dan itu. Kemudian dari dana pribadi saya. Oh, sempat mengeluarkan dana pribadi? Saya mengeluarkan dana pribadi karena harus bayar murah, bayar bukan dan sebagainya, itu saya pribadi. Ya waktu itu masih jenis mas, belum pensiun, tadi harus dijaga. Sebetulnya untuk membuat taman botani seperti itu mendapatkan inspirasi dari mana? Begini, basic saya itu kan dari sekolah pertanian, Pak. Oh, sekolah pertanian ya? Saya dari SPMA Blambangan. SPMA Blambangan. Ya. Maksudnya saya jadi PPL, akhirnya jadi gak karu-karuan ya.
Teman-teman jadi PPL, di Iya. Disbun, di perkebunan, saya enggak, saya kuliah di Jember di pendidikan, jurusan psikologi pendidikan bimbingan. Jadilah guru BK. Saya dinas di STM Negeri Banyuwangi. Ya. Sekarang jadi SMK itu sekitar 18 tahun. Habis itu pindah di SMA Negeri Glenmore, pindah di SMK Negeri Kalibaru, pindah di SMP 1 Banyuwangi Kota. Habis itu kembali lagi ke Glenmore. Nah, ide itu muncul daerah Kalibaru, Glenmore kan daerah perkebunan, Mas. Ya. Banyak gunung, banyak kebun, macam apa, kopi, kelapa, tebu dan lain-lain. Saya punya pemikiran karena saya di rumah juga banyak tanaman buah dalam pot, dalam pot itu. Termasuk bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga ya. Saya berpikir ini kalau ditanami anggrek, ditanami berbagai macam aneka bunga kayak mawar, melati, bunga lili, arum dalu ini bagus. Terus kemudian sakura Jawa dan sebagainya mulai kita tanam. Kemudian gimana supaya bisa rindang, keduanya bisa banyak. Kebetulan saya kan bakulan cemara udang. Oh gitu. Ya nyangkok dewe. Jadi satu itu harganya kalau saya jual 200. Kalau ditawar nggak boleh, Pak. Nah, kalau jual ditawar, nyangkok dewe. Oke. Nah itu, saya sumbang sekitar 40 pohon. Dan sekarang udah besar-besar, tak gentol-gentol. Ya. Kemudian tanaman buah juga saya bantu. Juga dari mahasiswa saya, juga dari saya pribadi. Iya. Itu ada nangka, ada sirsat, ada pepaya, ada kelengkeng, ada jambu daksono, ada dewandaru, macam-macam tanaman buah. Tapi belum lengkap. Ya. Ceritanya begini Pak. Taman Botani Mini ya, itu kan mini, Ya. 15 meter kali 100 meter, mestinya hektar. Itu minimal punya 300 jenis tanaman. 300 Jenis tanaman. 300 sampai 500. Seharusnya itu. Seharusnya. Meskipun itu nggak ditanam di tanah, kalau ditanam di tanah langsung itu nggak cukup tempatnya. Ya, ya. Lawang itu kena wit nongkol ruang gede-gede wis bingung. Ya. Tapi menariknya, Pak. Menariknya itu kalau kemarin kita lihat di sana itu bahwa tanaman botani itu sebetulnya konsepnya itu sebetulnya kan arahnya kan arah konservasi, Betul. arah konsep konservasi sehingga menjadi sebuah edukasi kepada anak-anak, terutama anak pendidikan, terutama dari SD, SMP maupun di SMA. Ya. Mungkin begitu ya? SMA, SMK. Adakah konsep-konsep seperti itu? Ada, karena begini, guru biologi atau guru IPA itu kadang-kadang saya lihat itu memberikan pelajaran, ngajar muridnya itu di taman botani. Oh gitu. Iya, di pentas, kursinya ditata, dulu tuh kursinya banyak, Iya. tapi banyak nih. Kemudian di bawah pohon tropesi yang besar itu, Iya. di situ sambil bawa papan tulis itu. Nah, saya lihat kayak gitu, anak 30, ya satu kelas itu biasanya. Kemudian saya lihat juga anak-anak itu kan kadang-kadang tahu namanya tanaman, gak roh wujudnya. Betul. Dia makanya harus tahu ini pohon cengkeh, ini pohon dewandaru, ini bunga anggrek ini, jenisnya kan macam-macam anggrek itu ya, anggrek bulan, anggrek ini. Kemudian ini bunga lili dia tahu. Tapi ada kekurangannya, belum saya kasih nama latinnya. Biasanya itu misalkan sirsat, bawahnya ada nama latin. latinnya Ya. ada. Gurung kober. Ya, satu. Gitu. Tenaganya itu duitnya gak pada duit. Tapi agak menarik bahwa kemarin itu terlihat sebuah tanaman yang agak unik, tapi ada filosofi yang sangat sejarah. Ya. Nah itu ada namanya Buah mojo. buah mojo. Nah Ya. mungkin buah mojo itu mungkin bisa diceritakan bahwa di Banyuwangi itu kalau buah mojo ini kan sangat langka. Nah Ya. sebetulnya buah mojo itu didapat dari mana? Asal usulnya seperti apa sebetulnya? Begini, tanaman itu sudah ada di SMP di dalam. Oh sudah ada ya? Sudah ada 3 pohon. Kemudian kemungkinan ada guru atau pak kebun yang nanam di sana. Iya. Karena saya membuat taman botani itu buah mojo sudah kayak cuman kecil gitu. Akhirnya kita rawat. Jadi buah mojo itu ceritanya kalau kaitannya dengan sejarah Mojopahit. Iya. Memang rasanya pahit itu.
Gimana rasanya apa itu? Iya, lagi itu semongko. Pemirsa, ini luar biasa, menarik pemirsa. Ini akan mengulik ya tentang bagaimana keberadaan tanaman botani yang ada di SMP 1 Kalibaru, yang mana tempat-tempat seperti itu sebetulnya semacam ruang hijau, Ruang hijau, terbuka hijau. ruang terbuka hijau itu LTH. sebetulnya untuk tempat-tempat untuk teman-teman atau masyarakat sekitar untuk melakukan istirahat atau olahraga begitu ya, supaya menikmati dan bisa menyerap oksigen yang luar biasa. Ya, Betul begitu ya Pak? benar. Nah, tetapi apa sebetulnya motif? Nah ini motif tentang masalah jenis tanaman itu. Apakah tanaman itu didukung oleh pihak sekolah atau pemerintah kecamatan daerah atau seperti apa nih Pak? Mungkin Ini. bisa diperjelas. Terus terang untuk masalah biaya itu murni dari saya pribadi, banyak mengeluarkan dana pribadi. Iya. Karena idealisme saya ya, kemudian didukung oleh urunannya mahasiswa. Sementara sekolah gak patin duit-duit. Apa medit ngono. Alasannya nggak dianggarkan dan macam-macam. Ya biarlah. Yang penting saya bisa Tapi konsep itu tetap berjalan. ya berbagi ilmu dengan teman-teman guru, dengan teman-teman dosen dan murid bisa menikmati. Jadi begini Pak Sis, Betul. RTH ruang terbuka hijau Kecamatan Kalibaru ada tapi kayaknya enggak representatif. Berjalan ya dia. Iya, jadi memang dibikin sama Pemda tapi terlalu sempit jalannya naik. Nah, di SMP 1 Kalibaru itu lahannya bagus. Ya. Di pinggir sungai, di pinggir rel kereta api, sehingga murid, orang tua murid yang nunggu anaknya pulang, kemudian masyarakat umum, kemudian mahasiswa, kemudian teman-teman wartawan LSM nyantai nang kono enak karo ngopi. Ada kafenya dan harganya murah, kopi mek 2.000. Gratis itu tempat kuburan, Bang. Nah, enak karena semua kereta api dari Banyuwangi mesti berhenti di Kalibaru dan lewat sana. Baik itu yang jurusan Jogja, jurusan Malang, jurusan Jakarta, Ya. semua berhenti di Kalibaru. Sambil menikmati. Menikmati mereka itu. Dan asik duduk di sana itu enak. Nah, iso ngantuk, anginnya soalnya Semili-silit. Ya. Oke, begitu pemirsa. Dialog yang sangat singkat ini nanti akan dilanjut pada waktu segmen berikutnya. Ternyata alam selalu memberi tugas kita memahami. Sampai jumpa dialog botani berikut bersama Bang Rudi Suharto. Salam. Terus